Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pembelajaran online bersama saya Ibu Ria Juliasnita dari SMP Wahidiyah Kota Kediri. Anak-anakku, sebelum kita mulai ke pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, pada kesempatan pagi ini, tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada hari ini, yang pertama, menelaah struktur dari cerita imajinasi, dan yang kedua, menelaah tentang kaidah kebahasaan dari teks cerita imajinasi. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, Ibu ingatkan lagi agar kalian mengisi daftar presensi yang sudah Ibu sediakan di Google Classroom. Anak-anakku yang hebat, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, mari kita saksikan tayangan dari cerita imajinasi. Kalian menyaksikan cerita imajinasi tersebut. Sekarang saatnya kita mempelajari tentang teks narasi atau cerita imajinasi. Nah, anak-anakku, tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah mencermati materi pembelajaran, siswa dapat yang pertama, menelaah struktur cerita imajinasi, dan yang kedua, menelaah kaidah kebahasaan cerita imajinasi. Nah, sebelum kita masuk ke bagian yang lebih penting, kira-kira apa itu teks narasi? Teks narasi atau cerita imajinasi merupakan karangan yang berisi serangkaian peristiwa. Masalahnya didukung oleh para tokoh serta memerlukan imajinasi yang disusun secara runtut. Nah, kali ini coba kita cermati ciri-ciri narasi. Yang pertama, cerita bisa berupa pengalaman dari penulis. Yang kedua, cerita berisi tentang fakta dan imajinasi atau khayalan. Yang ketiga, di dalam cerita terdapat konflik atau permasalahan yang dibicarakan. Yang keempat, cerita menampilkan suatu keindahan. Dan yang terakhir, susunan disusun secara kronologis atau beraturan. Selanjutnya, kita akan menelaah tentang struktur cerita imajinasi. Cerita imajinasi itu sendiri memiliki struktur. Yang pertama ada orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi,
dan struktur terakhir adalah koda. Nah, anak-anakku, mari kita pahami satu persatu struktur dari cerita imajinasi. Bagian yang pertama, orientasi, berisi pengenalan tokoh, pengenalan latar. Latar bisa berupa latar tempat, latar cerita, latar waktu, dan pengenalan komponen awal dari sebuah cerita. Biasanya, sebelum kita masuk ke masalah dari suatu cerita, cerita akan mengenalkan tentang tokoh, latar tempat, latar cerita, dan sebagainya. Kita masuk ke struktur yang kedua, yaitu komplikasi. Di bagian komplikasi ini berisi permasalahan. Masalah yang dimunculkan dari masalah awal sampai masalah mulai memuncak, atau istilahnya adalah masalah memulai memuncak adalah konflik. Masalah atau konflik sampai masalah memuncak itu biasa disebut dengan klimaks. Bagian yang ketiga, struktur ada resolusi. Bagian ini berisi jalan keluar atau pemecahan dari masalah. Setelah terjadi masalah atau konflik, masalah mulai timbul, masalah mulai memuncak, baru diselesaikan di bagian resolusi. Nah, bagian yang terakhir adalah koda. Di bagian koda ini berisi bagian dari akhir cerita yang berupa amanat atau pesan. Nah, anak-anakku, itu tadi struktur dari cerita imajinasi. Sekarang kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan cerita imajinasi. Ciri kebahasaan dalam cerita imajinasi yang pertama, ada konjungsi temporal atau urutan waktu. Biasanya, konjungsi ini menggunakan kata hubung dengan kemudian, setelah, lalu, akhirnya, lantas, dan sebagainya. Ciri kebahasaan cerita imajinasi yang kedua, di sini kita akan membahas tentang kata ganti. Kata ganti ini biasanya menggantikan suatu benda atau hal. Bisa kata ganti orang, kata ganti penunjuk, dan kata ganti penanya. Sedangkan ciri kebahasaan cerita imajinasi yang ketiga berupa kalimat langsung. Di dalam cerita, biasanya terdapat suatu dialog atau percakapan. Nah, kalimat langsung itu diucapkan langsung dalam cerita, biasanya ditandai dengan tanda petik 2. Nah, anak-anakku, itulah tadi yang dapat Ibu sampaikan. Kita di sini bisa menelaah tentang struktur cerita imajinasi dan kaidah cerita imajinasi. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar walau di era pandemi seperti ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi pembelajaran yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Untuk materi yang akan datang, kita akan bertemu dengan materi baru, yaitu teks prosedur. Anak-anakku, tetap semangat dan belajar walaupun di era pandemi seperti ini. Semangat belajar dan terus belajar. Jaga kesehatan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.